sekitar 7 kilometer yang tidak ada yang bisa sesuai dengan namanya Uhud, yaitu menyambung ataupun menyatu. Rasulullah terjadi peperangan, jumlah orang kafir kan 3.000, ya kan? Jumlah pengikut Rasulullah awalnya 1.000, tapi ada kaum munafikin 300 yang jadinya batal ikut perang, sehingga tersisalah jumlah pengikut Rasulullah 700. Maka kesimpulannya peperangan Uhud itu jumlahnya dari Rasulullah, pengikut Rasulullah kaum muslimin jumlahnya 700 melawan kaum musyrikin, kaum kafir 3.000. Di saat yang sama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menunjukkan kejituannya dalam memilih strategi perang. Apa yang dilakukan? Ada 50 pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Zubair. Beliau menempati tempat itu yang ada orang di atas. Dulu memang tak serendah itu. Jadi kalau logika yang berbicara seakan-akan nggak mungkin itu tempat peperangan. Tapi kita ingat sudah berapa ribu tahun terjadi, maka sehingga terjadi hujan dan merosot menjadi alhamdulillah nggak dihapus sehingga kita masih bisa mengenang itu. Nah, ditempatkan di situ 50 pemanah dan Rasulullah titipkan pesan, kalah ataupun menang sebelum ada perintah dariku jangan pernah turun. Itu pesan Rasulullah. Saat terjadi peperangan Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan lokasi perang dulu itu kurang lebihnya memang di tempat kita yang sekarang jadi kuburan. Nah, Madinah itu di sebelah sana di belakangnya. Sedangkan orang kafir Quraisy itu datang di sebelah sana. Jadi kalau kita menghadap ke arah Uhud, sebelah kanan saya adalah jalur kaum muslimin, sebelah kiri jalur karunya orang kafir. Dan mereka itu, ini seperti kita lihat sekarang kan matahari dari barat kan, karena sudah sore. Ketika itu kan waktu pagi mendekati waktu siang, maka matahari masih dari sebelah timur. Nah, mereka datang dari kiri melawan arus sinar balik matahari itu, sehingga penglihatan mereka pun sudah tidak begitu jelas, kabut. Nah, Bapak Ibu ingat kepada 50 pemanah tadi, dari awal peperangan selalu mampu untuk menggagalkan serangan demi serangan dari kelompok kafir Quraisy. Serangan pertama gagal dengan pemanah itu, serangan kedua pun juga gagal, sehingga serangan ketiga gagal mereka. Dan di saat itu mereka ketakutan dan meninggalkan arena peperangan. Dari saking ketakutannya, mereka itu bawa 15 perempuan yang diketuai oleh Hindun binti Utbah. Sampai dikatakan Hindun binti Utbah dari saking larinya terbibit ketakutannya dia. Kalau bahasa sekarang itu dicincing ya, diangkat roknya sampai betisnya kelihatan. Dari saking takutnya. Di saat itu kocar-kacir juga kafir Quraisy, sampai ghanimah hartanya itu ditinggalkan di tempat. Nah, keadaan ini yang menjadikan 50 pemanah kecuali komandannya dengan sekitar 5 sampai 7 orang itu, mereka turun. Sisa sebagian besar mereka turun. Diingatkan oleh Abdullah bin Zubair, ingat pesan kata Rasulullah, jangan pernah turun. Mereka sudah tak memperdulikan dengan keadaan itu karena penyebabnya pertama refleks. Melihat orang kafir Quraisy lari terbuntang-banting, mereka refleks mengejar mereka. Sebagian mengumpulkan harta rampasan perang. Sampai mereka katakan al-ghanimah. Nah, di saat kejadian yang sama, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, dia telah menyiapkan satu cara daripada dia tidak menyerang di awal peperangan. Karena dia bertugas mengawal pasukan berkuda. Dia disembunyikan di sebelah kanan sana karena dulu ada tempat memang lembah kecil. Disembunyikan di situ melihat kondisi. Kenapa beliau melakukan itu? Karena Khalid bin Walid tahu kalau langsung berhadapan-hadapan kalah sama umat muslim. Apa buktinya? Di peperangan Badar. 314 pasukan dari kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum kafir tepat di 17 Ramadan bulan puasa masih dimenangkan oleh umat muslim. Maka jelas Khalid bin Walid tahu kalau berhadapan kalah ini sama orang muslim, maka dia buat cara berdiam bersembunyi di awal peperangan. Nah, saat tadi orang muslim sudah berpencar, sebagian mengejar ke orang kafir Quraisy, sebagian mengumpulkan harta rampasan perang, Khalid bin Walid ambil kondisi itu sebagai momen terbaiknya dengan menyerang balik. Sehingga kondisi tempat peperangannya pun sebagian besar sudah ditempati oleh kafir Quraisy. Sehingga kesannya di saat itulah kaum muslimin terkepung Bapak Ibu. Termasuk kondisi Rasulullah. Seandainya bumi ini bisa berbicara, dia akan menceritakan bagaimana pengorbanan Rasulullah di peperangan Uhud ini. Gigi jarinya beliau sampai patah di situ. Bahkan songkok perangnya menusuk ke kepala Rasulullah dan tangan beliau juga berdarah, kepala Rasul berdarah. Kesibukan Rasulullah bukan hanya menghindar dalam kondisi itu, melainkan menengadahkan tangannya supaya darahnya tidak mengalir ke bumi. Karena kalau sampai darah Rasulullah mengalir dalam satu bumi, maka akan datang bencana di situ. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika terjadinya di Taif, Bapak Ibu. Nah, di saat yang sama, para sahabat telah menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sampai kata Abu Sufyan, aku tak pernah melihat kecintaannya seorang sahabat kepada sahabatnya melainkan sahabat Nabi Muhammad.
Bagaimana mereka bersusah payah, berupaya untuk bisa melindungi Rasulullah meskipun tubuhnya dia menjadi korbannya, yang pada akhirnya mereka wafat di sini. Ada banyak kisah tentang beberapa sahabat yang wafat di sini. Salah satunya yang di depan kita Bapak Ibu, dari 70 para syuhada Uhud yang sebagian kecil dikuburkan di Baqi, mereka juga di sini. Memang tak nampak secara keseluruhan, hanya 2 makam di depan itu, paling depan ya. Itu yang dikabarkan adalah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Di depan Pak ada dua makam di paling depan itu. Saya tak tahu yang sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi 2 itu dikabarkan adalah paman Rasulullah dengan Mus'ab bin Umair. Paman Rasul Sayyidina Hamzah, singa padang pasir itu, dan yang satunya adalah Mus'ab bin Umair yang dikenal dengan duta pertama dalam Islam. Beliau mempunyai tugas membawa dan memegang bendera di peperangan, termasuk di peperangan Uhud ini. Apa yang terjadi ketika beliau wafat? Dibelah tangan kanannya, ditebas tangan kanannya, dia pindahkan benderanya ke tangan kirinya. Setelah itu ditebas lagi tangan kirinya, dia masih ingin mempertahankan dengan kakinya sebenarnya. Kenapa sampai demikian? Karena di zaman itu, kalau Panji bendera perangnya roboh di awal, maka bisa dipastikan peperangan itu akan kalah. Dan inisiatif itu juga dimiliki oleh orang kafir Quraisy, di mana pada saat terjadi peperangan di sini, orang kafir Quraisy itu pemegang benderanya sampai 11 orang yang disiapkan, supaya kalau mati satu bisa gantian. Dan mereka juga sediakan 15 wanita yang untuk ditujukan bernyanyi-nyanyi, memberikan semangat kepada orang-orang kafir Quraisy yang berperang. Salah satunya Hindun binti Utbah, dengan dia mengeluarkan syair-syairnya yang menjanjikan, jika kalian menang akan menempati tempat tidur yang empuk. Mereka semangati dengan kalimat-kalimat syair itu. Dan Hindun binti Utbah saat terjadi peperangan di sini, dia punya dendam kesumat khusus, dendamnya beliau kepada paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga dia panggil satu budak bernama Wahsy. Apa kata dia? Jika engkau mampu untuk membunuh Hamzah, maka status dari perbudakannya akan dibebaskan. Maka janji itulah yang menjadikan Wahsy menggebu-gebu mencari di mana gerangan Sayyidina Hamzah berada. Dia ceritakan di salah satu kitab itu Maktum, apa kata dia? Demi Allah, saat itu aku mencari di mana Hamzah berada dan aku berdiam di bawah pohon kecil mengintainya. Saat itu aku melihatnya Hamzah dengan kelincahannya memainkan pedang, dengan begitu banyaknya yang kena tebasan daripada pedangnya. Tapi di saat yang sama, seseorang dari kafir Quraisy memeluk tubuhnya, sehingga pelukan itu menjadikan posisi paling tepat untuk mengarahkan tombak yang sudah digerak-gerakkan oleh Wahsy tadi. Sehingga di saat itulah terjadi tertusuknya tombak kepada Sayyidina Hamzah. Ada banyak riwayat tentang Sayyidina Hamzah. Ada satu riwayat mengatakan dari mulut sampai, mohon maaf, sampai ke tubuh. Dalam kondisi tak berdaya Bapak Ibu, Hindun binti Utbah yang mempunyai dendam tadi mendatangi Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dan bahkan dikunyah jantung itu sampai dia muntah, sembari dia ungkapkan syair-syair amarah. Itu bisa apa? Paman Nabi. Siapa yang melakukan pembunuhannya? Wahsy bin Jahsy. Beliau ini pada akhirnya masuk Islam Bapak Ibu. Tapi Nabi telah memberikan syarat kepadanya. Aku terima keislamanmu ya wahai Wahsy, tapi tolong jangan engkau sering berada di hadapanku. Karena seketika itu Nabi pasti akan ingat dengan kejadian itu. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa Islam itu tak mengajarkan tentang dendam. Dan tak boleh dalam Islam menghukumi seseorang dari masa lalunya. Jika dia datang saat ini sebagai orang baik, tinggalkan semua keburukan yang telah lalu itu. Sebagaimana Nabi telah menyampaikan kepada Wahsy. Tapi bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Terkadang kalau kita ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, seketika kita melihat wajahnya, seketika itu kita sakitnya kembali lagi. Maka dengan cara demikian, bisa kita ambil pelajaran dari ini, kita hindarkan pandangannya bukan membenci, melainkan supaya tak datang lagi semua kesakitan itu. Ya. Baik, para jamaah, apa kesimpulan dari yang saya sampaikan di sini? Bahwa perangan Uhud telah mengajarkan pentingnya patuh pemimpin. Tapi sebelum itu, jauh 2 hari yang lalu telah saya sampaikan pentingnya dalam Islam menentukan pemimpin. Karena setelah kita tentukan dia sebagai pemimpin yang kita pilih, kita punya kewajiban untuk mengikuti perintahnya. Kan begitu? Maka dua ini harus kita jadikan pelajaran daripada hikmah ini. Yang kedua, mereka sempat tergiur dengan harta rampasan perang, maka kembalilah kepada tentang godaan dunia di situ. Maka ini telah diajarkan, kalau kita dalam dunia fokus hanya dengan harta kepada harta, maka alhasil akan celaka yang didapatkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita berziarah ke sini bisa mendapatkan kematian husnul khatimah. Sebagaimana matinya kemuliaannya para syuhada Uhud. Dan mohon maaf dari penjelasan saya jangan sampai disalahartikan bahwa mereka yang turun di peperangan di tempat pemanah tadi yang pada akhirnya menjadi pemicu
kisruhnya peperangan, kegugurannya, jangan sampai Bapak Ibu lancang menghakimi bahwa peperangan itu disebabkan dari mereka yang berkhianat, sahabat yang tidak. Semua telah dimaafkan, diampuni oleh Allah dan diakui sebagai syuhada. Berarti apa artinya? Tinggallah kita ambil ibarat pelajaran dari kejadian itu. Bukan penghakiman, karena semua diakui sebagai orang yang mati syahid. Maka dua, patuh kepada pemimpin, berhati-hati dengan godaan dunia, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, kita mengingat dengan akhir kematian kita. Kita punya pengharapan di sini bagaimana pengakhiran kehidupan kita menjadi kematian husnul khatimah. Bagaimana kita hidup saat ini, kebaikan yang kita perbuat akan menjadi penentu di akhir kehidupan. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah semuanya. Kita bersalam bersama-sama kepada para syuhada Uhud. Pertama kepada Rasulullah, kedua kepada Mus'ab bin Umair, dan ketiga keseluruhan kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi. Ya amman Nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya Asadallah. Wa asad Rasulillah. Asad Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Ya Mus'ab Ibnu Umair. ibnu Umair. Ya man asbata qadamaihi ala rimahi Ala rimahi. hatta atahu al-yaqin. Yaqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'a Ya Syuhada. Uhudin. Uhudin. Allahumma adzihim Allahumma adzihim anil Islam anil wa Islam ahlahu wa ahlahu wa afdalal jaza afdalul jaza warfa warfa darajatihim darajatihim wa akrim waqdim maqamahum maqamahum bifadlika bifadlika wa karamika Amika ya akramal akramin. Ya Akramal Akramin. Ala hadihin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين Balik badan.